Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, sahabat Al-Fatih dimanapun Anda berada, anak-anak sholih-sholihah dan juga ayah bunda fillah. Hari ini insya Allah bersama Pak Rian akan mengajak kita semua untuk bijak dalam menggunakan internet. Oke, Pak Rian mau tanya, tahu ini apa? Ya, oke, ini adalah smartphone untuk zaman sekarang ya, atau handphone ya, atau kita sebutnya gadget gitu kan. Nah, Pak Rian mau sharing dulu sebelumnya. Ya, dulu waktu Pak Rian SMP, Pak Rian ingat ada pelajaran dasar tentang teori komputer. Nah, itu belajarnya apa? Belajarnya tentang macam-macam perangkat yang ada di dalam komputer. Ya, di dalam handphone ini juga sama. Intinya ada 3 perangkat. Perangkat apa aja sih? Ada yang tahu? Ya, perangkat yang pertama adalah hardware. Oke, yang kedua adalah software, dan yang ketiga adalah brainware. Oke, nah kita bahas satu-satu dulu sebelum kita nanti masuk ke dunia internet. Oke, yang pertama adalah hardware. Hardware itu bahasa lainnya adalah perangkat keras, hard ya, hard, perangkat keras. Nah, perangkat keras itu apa aja sih kalau misalnya di dalam komputer atau di dalam ini handphone, di dalam smartphone ini? Apa aja sih perangkat keras yang termasuk dalam perangkat keras? Nah, yang perangkat keras itu contohnya ini. Ini ada layar ya, layar monitor atau LCD ya. Ada apa lagi? Ada casingnya, dan juga ada di dalamnya ada apa? Ada baterai ya, ada memory card ya, ada apa lagi? Kamera ya. Nah, banyak lagi ya, ada juga yang terlihat, yang besar itu, ataupun yang kecil ya, yang harus pakai kaca pembesar ngelihatnya ya, karena tukang servis HP biasanya pakai loop. Oke, itu perangkat pertama, hardware, perangkat keras. Perangkat yang kedua adalah software. Kalau dari bahasanya soft itu apa? Lembut gitu ya, atau bahasa Indonesianya kita bisa sebutkan dengan perangkat lunak ya, atau bahasa mungkin lebih familiar adalah aplikasi. Nah, selain operational system ya, atau operating system gitu ya, aplikasi mungkin kita sudah sering tahu ya kan. Ada aplikasi apa? Aplikasi misalnya ada aplikasi sosial media, ada aplikasi mendengarkan musik ya, ada aplikasi apalagi kamera ya, editing foto gitu ya, adalah apalagi banyak pokoknya ya, bahkan buku digital sekarang ada ya di HP. Jadi itu termasuk apa? Termasuk software ya, perangkat lunak yang kita bisa lihat tapi dia tidak tampak ya, tidak ada di dalam ya, di dalam HP ini ya. Jadi kalau misalnya HP-nya hilang atau HP-nya rusak gitu ya kan, tapi kalau software-nya ada ya, kita punya akun, kita bisa pindahkan akun, nah itu masih ada. Itu karena apa? Karena bentuknya digital kayak gitu. Itu tadi sudah hardware dan juga software. Sekarang terakhir adalah yang paling apa nih? Yang paling penting sebenarnya ya. Sebenarnya kedua tadi itu penting ya, ada hardware, ada software. Wah, itu udah canggih dah, udah canggih. Misalnya smartphone udah paling canggih kalau sudah ada kedua itu. Apalagi aplikasinya, wah ada ratusan aplikasi. Wah, ada aplikasi yang bisa bikin ganteng, ada aplikasi yang bikin suara bagus. Wah, itu keren. Tapi ada satu lagi yang paling penting, yaitu brainware. Nah, sederhananya brainware adalah kita. Apa? Brainware adalah kita. Ya, brainware itu adalah sang operator di balik dari perangkat keras dan perangkat lunak yang kita genggam ini ya, atau kita gunakan misalnya laptop atau personal komputer. Nah, brainware adalah manusianya ya. Jadi
sudah ada perangkat keras, misalnya ada fisik handphonenya, ada aplikasinya gitu ya kan, kita bisa melakukan chatting ya kan, video call, tapi ada yang mengoperasikannya ya. Jadi yang paling penting yang mana? Ya. Ada HP, ada aplikasi, tapi kalau nggak ada yang pakai, ya HP-nya diem aja gitu ya kan, HP-nya mati tuh ya kan HP. Tapi kalau ada manusia di belakangnya, kita bisa nyalain HP ya kan, kita bisa kita bisa melakukan chatting, kita bisa teleponan. Nah itu dia, itulah 3 perangkat ya yang dasar dari komputer atau dari gadget kita. Semua perangkat digital, nah, itu pasti ada 3 perangkat tadi. Oke, sekarang kita mulai masuk ke materi atau ke pembahasan tentang internet. Pak, kenapa sih ada orang kecanduan HP? Ya, itu pertanyaan bagus sebenarnya ya. Kenapa sih barang-barang kayak gini kita pelototin terus? Wah, itu asik kita main. Kenapa ya? Ya, kenapa? Kira-kira? Karena di situ ada kesenangan. Nah, di situ ada kesenangan kita, ya, dan juga ada penghasilan. Ya, kita senang, ya kan? Misalnya main game atau buka sosial media atau buka misalnya YouTube, Instagram segala macam, gitu ya kan? Kita senang, waduh, scroll, ya kan? Loh, mereka dapat apa? Mereka dapat uangnya. Coba kalian lihat Instagram, YouTube, ya, atau game, ya kan? Nah, Instagram atau YouTube atau Facebook itu pasti kalau kita scroll itu pasti ada iklannya. Nah, iklannya itu buat siapa? Buat para konten kreator, ya. Uangnya buat apa? Ya buat mereka, itu bisnis mereka, kayak gitu. Jadi mereka dapat uang, kita dapat apa sih? Kita dapat kesenangan, ya. Kita dapat kesenangan yang membuat kita itu merasa puas, ya kan? Tahu kan manusia itu kalau dikasih 1 mintanya 2, dikasih 2 mintanya 3, tidak pernah puas. Makanya konten kreator sangat pintar, ya. Pembuat aplikasi sangat pintar. Mereka itu buat sesuatu yang memanjakan kita, yang buat kita manja. Wah, kalau kita berlama-lama itu seru banget. Wah, misalnya kita main game. Waduh, main game kalau mau dapetin karakter bagus atau skin bagus misalnya, harus beli baju nih. Otomatis kita mengeluarkan uang, kita bayar. Mereka dapat penghasilan, kita dapat apa? Kita dapat pemborosan. Oke, ya, jadi kayak gitu. Jadi kenapa sih kita kecanduan kan HP? Ya karena tujuan dari para konten kreator, ya, aplikator, para pembuat aplikasi itu tujuannya untuk memanjakan kita, untuk berlama-lama kita bisa berselancar di dunia maya, kayak gitu. Atau kita berlama-lama main game, ya. Nggak cuma anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak juga sama, ya. Karena kita sedang masuk ke dalam era baru, yaitu era internet, ya, kayak gitu. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, ya kita harus harus terima. Nah, tapi yang jadi masalah kalau kecanduan itu nggak bagus. Nah, oke, Pak Rian ada beberapa tips, ya, dan trik, ya, untuk kita hadapi sama-sama. Kenapa? Karena tadi sekali lagi Pak Rian bilang, ya, suka atau nggak suka, mau atau nggak mau, ya, buat ayah bunda juga semua, pasti kita mengalami yang namanya dunia internet, ya. Apalagi anak-anak kita sekarang, ya, setelah lahir langsung dipoto pakai HP, cekrek, langsung dipoto pakai HP, ya kan, di update status, ya kan. Ya, dulu juga Pak Rian pas lahiran anak juga sama begitu, ya, tapi nggak lupa untuk sujud syukur dulu, gitu, ya. Alhamdulillah. Nah, tapi itu mau nggak mau kita sudah bersinggungan dengan dunia internet. Nah, oleh karena itu Pak Rian punya tips, ya, khususnya buat ayah bunda semua dan juga untuk anak-anak agar paham, ya. Kenapa? Karena agar kita lebih bijak menggunakan internet. Tips yang pertama, Pak Rian punya 3 tips, ya. Tips yang pertama adalah dibatasi. Nah, ayah bunda semua, ya, ini khusus buat ayah bunda, ya. Ayah bunda, sekarang kita sedang masa pandemi, ya, sudah 1 tahun kita lalui pembelajaran secara daring dan alhamdulillah, ya, kita bagaikan diakselerasi, ya, oleh wabah corona ini, ya. Kita bagaikan diakselerasi. Kita dari awalnya kita nggak tahu gunain Zoom,
kita nggak tahu gunain apalagi Google Form, Google Meet gitu kan. Akhirnya selama 1 tahun ini kita bisa apa? Bisa survive, ya kan? Kita bisa paham, kita bisa memahamkan anak kita, ya. Tapi yang perlu diingatkan adalah karena anak-anak kita itu sedang dalam masa pertumbuhan. Nah, yang masa pertumbuhan ini bukan hanya fisik, bukan hanya dari tubuhnya kecil menjadi besar, yang bukannya tadi rambutnya pendek jadi panjang, enggak. Tapi pertumbuhan ini termasuk pertumbuhan psikologis dan sosial, ya. Jadi pertumbuhan ini juga sangat diharapkan keseimbangannya, ya. Anak-anak bisa tahu internet, ya, tanpa mengorbankan pertumbuhan-pertumbuhan yang lain, ya, pertumbuhan psikologis maupun pertumbuhan psikis, ya, atau apa tadi kita sebutnya pertumbuhan sosial, ya. Jadi tolong dibatasi, ya. Kenapa? Karena tadi di awal sudah saya sampaikan, para konten kreator, para pembuat aplikasi itu ingin memanjakan kita. Nah, bagaimana kita caranya untuk stop? Ya harus dibatasi yang pertama. Ya, untuk anak-anak kita, untuk anak-anakku, ya silahkan kalian ikuti aturan orang tua. Ya, saya yakin, ya, warga Al-Fatih khususnya itu punya peraturan mengenai pembatasan. Nah, misalnya wah, belajar online kan sampai jam setengah 12. Ya sudah, setelah lewat jam 12, handphone tidak boleh diaktifkan atau tidak boleh dipegang sama anak-anak kita. Yang anak-anakku juga harus paham, oh iya ini sudah peraturan, ya. Ini untuk kebaikan saya. Oke, itu yang pertama, dibatasi. Dan yang kedua adalah didampingi, ya. Didampingi ini adalah satu kegiatan yang membutuhkan waktu, ya. Saya yakin ayah bunda sangat banyak kesibukannya, itu kan, entah yang ibu rumah tangga, ya, lebih-lebih yang bekerja di luar, ya, pasti waktunya sangat banyak, ya, di aktivitas lain. Nah, sisihkan waktu atau fokuskan, ya, untuk satu waktu, ya, bisa sehari sekali, ya kan, bisa beberapa hari itu untuk mendampingi anak-anak kita. Kenapa? Karena anak-anak kita kalau dibiarkan dengan gadgetnya, gitu ya kan, itu bahasanya itu sangat lihai. Ya. Pengetahuan kita terhadap dunia internet misalnya 1. Nah, kalau anak-anak kita dibiarkan itu bisa 10 kali lipat lebih cepat, ya. Kita baru tahu A, anak kita bisa sudah tahu J, ya, atau bisa sudah tahu Z. Wah, sudah tahu, sudah hafal. Karena apa? Ya karena tadi, ya, kalau tidak dibatasi anak-anak akan terus, ya. Nah, kalau sudah dibatasi tadi, kita masuk poin yang kedua, itu didampingi biar apa? Biar kita tahu, oh ternyata ada bahasa-bahasa baru di dalam internet, ada bahasa-bahasa, istilah-istilah baru di dalam internet, ya kan? Ada berita baru, ada yang trending baru, ya. Biar apa? Ya biar kita satu frekuensi dengan anak kita saat berdiskusi, ya. Karena mendidik anak, ya, sesuai dengan zamannya merupakan sunnah dan kewajiban dari orang tua juga. Karena zaman kita dengan zaman anak kita otomatis berbeda. Itu, ya. Itu yang kedua adalah didampingi. Dan yang ketiga, terakhir adalah dievaluasi, ya. Ayah bunda tadi sudah buat peraturan, sudah didampingi, sudah, ya. Nah, yang ketiga adalah evaluasi, ya. Misalnya evaluasi ini adalah berkaitan dengan tadi, ya, anak-anak dapat kata-kata baru, dapat istilah-istilah baru, misalnya istilah dalam dunia internet, dapat dapat situs-situs yang aneh-aneh, ya kan. Ayah bunda punya hak, ya, punya kuasa, ya, dan punya otoritas juga, ya, karena anak-anak ini adalah, ya, anak-anak ayah bunda juga punya kuasa, punya otoritas untuk apa? Untuk melihat, ya, untuk melihat apa sih yang dibuka, gitu ya, sama anak-anak kita. Misalnya anak-anak punya Instagram, ya, akun dan passwordnya harus juga tahu, ya, kalau bisa temenan, ya. Ada istilah zaman sekarang itu kan SW, ya kan, status WhatsApp, gitu ya kan. Ada yang anak-anak bikin status, ya kan. Tapi
orang tuanya nggak tahu. Kenapa? Karena ada fiturnya di situ, ya, fitur untuk membagikan status. Jadi kalau anak itu bagikan status, dia nggak bakalan pilih itu, misalnya orang tuanya, gurunya, dia nggak akan pilih itu untuk bisa ngelihat statusnya. Akhirnya yang bisa ngelihat apa? Status teman-temannya, gitu kan. Teman-temannya doang yang bisa ngelihat status dia. Oh, misalnya anaknya ngeluh, gitu ya kan, di status, wah ini kenapa sih begini. Nah, kita nggak tahu, tapi yang tahu teman-temannya. Kenapa? Karena di situ mungkin dibatasi sama anaknya. Nah, makanya pendekatannya adalah perlu dengan evaluasi. Coba dilihat, ngobrol baik-baik dengan anak kita, ya. Kita cek, oh apa sih yang sudah dilakukan anak-anak kita, gitu ya kan. Ya, jadi evaluasi ini penting untuk apa? Untuk memberikan tindak lanjut dari misalnya istilah baru. Misalnya istilah baru tersebut ada mengandung unsur negatif, ya sudah dihentikan. Tapi kalau misalnya ada unsur baru, misalnya di internet dapet ini Quizizz, wah Quizizz ternyata bagus ya, ya dilanjutkan silakan. Karena sekolah pun pakai istilahnya kayak gitu. Jadi dalam internet itu selalu berkembang, ya. Kita bisa menolak, tapi kita juga tidak bisa menolak arus yang datang kayak gitu. Nah, jadi penting tadi ya, setelah dibatasi, didampingi, kemudian dievaluasi. Untuk apa? Untuk tindakan selanjutnya. Jadi itulah harapannya agar kita bisa senantiasa bijak dalam menggunakan internet, baik anak-anak maupun orang tua. Ya, mungkin itu saja. Oh iya, lupa. Sesi kali ini Parian diamanahkan untuk kuis. Ya, insya Allah tetap ada 2 kuis ya dari Parian. Ya, nanti insya Allah siapa yang cepat, siapa yang tepat itu akan dapat hadiah dari sekolah Al-Fatih. Oke, udah siap belum kuisnya? Oke, ya. Kuis yang pertama silakan dicatat. Nggak usah dicatat, boleh dicatat ya, boleh didengarkan baik-baik yang pasti ya, dan juga langsung dijawab ya. Siapa cepat, siapa tepat, dia akan mendapatkan hadiah. Oke, yang pertama pertanyaannya adalah sebutkan 3 perangkat dasar dari komputer ya atau gawai yang tadi sudah Parian sebutkan. 3 perangkat dasar ya. Itu boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesianya ya. Oke, sekali lagi ya, sebutkan 3 perangkat dasar dari komputer atau gawai yang sudah tadi Parian sebutkan di awal. Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah sebutkan 3 tips ya bijak dalam berinternet ya, atau 3 tips ya kita penggunaan internet ya yang tadi sudah Parian berikan. Sekali lagi, pertanyaan kedua, sebutkan 3 tips yang sudah Parian sampaikan tadi mengenai penggunaan internet. Oke, sudah ya, pertanyaan 1 dan 2 sudah, silakan dijawab ya. Kalau sudah, Parian undur diri, kita baca sama-sama istighfar, astagfirullahaladzim, dan Parian mohon ampun atas apa yang sudah Parian sampaikan, yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari Parian sendiri. Terima kasih, insya Allah kita ketemu lagi. Tetap semangat, jaga puasanya, jangan sampai bolong-bolong sholatnya, tilawahnya tetap diupayakan. Insya Allah kita bertemu lagi ya, kita berdoa mudah-mudahan kita bisa kembali berjumpa di bulan Ramadan yang mulia ini, dan juga kita doakan mudah-mudahan wabah corona ini segera pergi dan juga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.